Halo Citizen, welcome to Saturnus Saturday Nutrition Talks. Oke, di sini ada aku Fatim dan aku Azizah. Pada episode Saturnus yang pertama ini kita mau bahas tentang yang lagi hype banget nih Zah. Wow, apaan tuh Kak? Yaitu diet ala artis Korea Zah. Wih, seru nih pembahasannya. Iya dong, nah kalau dilihat-lihat banyak banget nih Zah anak-anak remaja zaman sekarang yang menjadikan kecantikan artis Korea sebagai standar kecantikan wanita Indonesia saat ini Zah. Jadi mereka mensugesti diri mereka untuk cantik dengan wajah yang tirus, putih, dan juga tubuh yang langsing Zah. Wah, bener banget sih Kak. Idol Korea ini terutama pada girl band terkenal banget nih memiliki badan yang langsing dengan proporsi tubuh yang bagus. Ya memang sih Kak, mereka itu diharuskan untuk menjaga penampilan mereka terutama pada wajah dan tubuh yang selalu mereka prioritas. Nah bener Zah, ada banyak banget tips yang mereka bagikan dan gak sedikit juga yang sudah diikuti oleh masyarakat yang pengen punya tubuh yang langsing dan juga ideal Zah. Dan katanya nih Kak, nggak hanya para K-popers doang nih yang ngikutin tren diet ini. Ternyata masyarakat yang bukan K-popers pun mengikuti tren ini Kak, karena tren diet ini tuh digadang-gadangkan bisa menurunkan berat badan dalam waktu yang cepat. Wow. Contohnya nih, ada John Sumi itu yang bisa berhasil menurunkan berat badannya sebesar 4 kg selama 7 hari. Wah gila banget. Terus juga nih, ada juga Mbak Ayu yang berhasil menurunkan berat badannya sebesar 4 kg selama 4 hari. Wah, waktunya singkat banget nih. Banget sih Zah itu. Dan fun fact-nya Kak, aku pernah baca nih, menurut para ahli, berat badan idealnya itu bisa turun itu sebesar 0,5 sampai 1 kg dalam seminggu Kak. Gila sih. Wah, dengan waktu yang singkat mereka bisa menurunkan berat badan sebanyak itu Zah. Iya Kak, bener banget itu. Tapi memang sih Zah, diet ala K-pop idol ini terbilang cukup ekstrim. Nah itulah kenapa tips diet ala mereka itu tidak dianjurkan, apalagi buat orang-orang yang belum terbiasa melakukan diet. Karena diet yang mereka lakukan memiliki menu diet yang jauh di bawah kalori minimum yang diperlukan tubuh untuk melakukan aktivitas tubuh seperti memompa darah, bernafas, hingga memperbaiki sel-sel tubuh Zah. Dan juga nih Kak, katanya si Mbak Ayu ini kalau misalnya lagi diet itu dia cuma mengonsumsi 1 buah apel untuk sarapan, 2 buah ubi jalar untuk makan siang, dan protein shake untuk makan malam. Wah, kalau bagi aku sih ya sebagai rakyat Indonesia, kalau nggak makan nasi tuh gak bisa banget. bakal gemeteran kayaknya hari-harinya. Dan katanya nih si Mbak Ayu itu cuma mengonsumsi 500 kalori dalam sehari, padahal seharusnya itu dia itu mengonsumsi kalori itu sebanyak 2000 kalori dalam seharinya Kak. Aduh. Tapi nih Zah, selain Mbak Ayu ini, ada juga Babang Jimin BTS yang terkenal dengan diet one meal a day, yang dimana Babang Jimin ini tuh hanya makan 1 kali sehari selama kurang lebih 10 hari Zah, yang bikin dia hampir pingsan karena dibarengi dengan aktivitas lain seperti latihan koreografi, dan itu pun cukup intens. Aduh, Babang Jimin Bisa-bisanya ya. Kalau aku sih kayaknya udah masuk UGD. Dan ini Kak, akan tetapi nih, hal yang perlu kita garis bawahi, diet yang dilakukan oleh idol K-pop ini tuh hanya dirancang untuk dilakukan dalam jangka waktu yang pendek. Mereka tuh nggak ngelakuin diet ini tuh dalam jangka waktu yang panjang, karena terus-terusan ya. Iya, karena mereka itu ngelakuin diet ini tuh kalau misalnya mereka ada acara-acara tertentu, misalnya ketika mereka ada undangan penampilan panggung, syuting, atau acara-acara tertentu yang mengharuskan untuk memperbaiki penampilannya Kak. Kayak gitu. Ya, memang dari kedua tips diet ini tuh terbilang cukup berhasil untuk menurunkan berat badan sih Zah. Nah, hal ini yang seringkali diabaikan oleh orang-orang yang mengikuti tren diet ini Zah. Jadi mereka melakukan diet itu dalam jangka waktu yang cukup panjang untuk mendapatkan hasil yang instan, sehingga dampaknya akan lebih berbahaya bagi kesehatan mereka Zah. Dan juga nih Kak, selain itu idol K-pop ini tuh mereka melakukan diet ini tuh karena mereka memiliki dokter khusus untuk merancang pola dietnya, dan tentunya sudah disesuaikan oleh kapasitas tubuh mereka. Karena kapasitas kemampuan diet setiap orang tuh berbeda-beda, belum tentu diet yang diterapkan oleh Mbak Ayu dan Babang Jimin tadi tuh sesuai sama kapasitas tubuh kita. Gitu Kak.
Nah, betul Zah. Kalau misalkan dirasa nggak kuat nih dan nggak mampu untuk mengikuti tren diet ala K-pop idol ini, mending jangan dilanjutin deh. Untuk mencegah munculnya dampak yang lebih berbahaya karena yang tahu kapasitas diri kita ya diri kita sendiri. Diet yang benar untuk mendapatkan tubuh yang ideal itu seharusnya dilakukan secara sehat dan tidak menimbulkan efek yang berbahaya nih bagi tubuh kita. Aku punya beberapa cara nih untuk menurunkan berat badan nih Kak. Gimana tuh Zah? Nah, salah satunya yaitu dengan mengubah pola hidup menjadi lebih sehat dengan memperhatikan nutrisi yang dikonsumsi dan jangan lupa nih untuk minum air putih sebanyak 8 gelas per harinya nih. Dan juga nih untuk mengonsumsi buah dan sayur, mengurangi porsi makan secara bertahap, mengurangi konsumsi gula dan olahan tepung, memperbanyak mengonsumsi protein dan jangan lupa juga untuk berolahraga secara rutin ya minimal sekali lah dalam seminggu. Tentu dong, dan yang paling utama sebelum melakukan diet nih Zah adalah niat. Yang paling pertama itu adalah niat dan juga sabar, apalagi konsisten karena semua itu butuh proses kan, gak ada yang instan karena mie instan aja butuh proses untuk dimakan. Betul banget. Tapi juga harus dibarengi dengan konsultasi pada ahli gizi secara berkala untuk mendapatkan arahan sesuai porsi yang dibutuhkan oleh tubuh kita Zah. Jadi kita diet juga nggak asal-asalan. Bener banget buat kalian nih para K-popers atau pejuang diet di Indonesia. Kalau misalnya kalian ngikutin Mbak Ayu sama Babang Jimin tadi, kayaknya buat rakyat Indonesia agak kewalahan ya Kak. Skip dulu ya. Ya kayaknya ya. Yang penting rutin, sabar, sama konsistensi ya. Yoi, niat sih Zah. Yang paling penting tadi aku bilang Iya, niat. bener. Jangan cuma ngomong doang ya. Iya dong. Nah, buat Kak Fatim nih, ada nggak sih tips dan motivasi untuk pejuang diet di Indonesia nih? Kalau dari aku sih, mungkin teman-teman harus lebih bijak lagi dalam memilih diet yang sesuai dengan porsi kita. Karena diet itu nggak bisa sembarangan guys, harus ada arahan dan juga konsultasi secara berkala bersama ahli gizi. Kalau dari kamu Zah? Kalau dari aku, jangan coba-coba ngikutin diet karena waktunya itu cepat dalam menurunkan berat badan ya. Karena harus juga disesuaikan dengan kemampuan tubuh kita guys. Jangan sampai kita melakukan diet malah menyakiti ke kesehatan kita sendiri. Itu paling nggak baik penting. banget sih ya Iya, Kak. itu paling penting sih. Kita harus menyesuaikan dengan kapasitas kita ya Zah ya. Betul banget. Ya, tapi sayangnya obrolan kita tentang diet ala K-pop ini harus berhenti sampai sini deh Zah. Sayang banget ya. Padahal lagi seru-serunya nih. Iya, berbincang. lagi memanas ya. Iya, betul banget. Tapi jangan sedih Zah, karena akan ada Saturnus di episode-episode berikutnya Wah. yang pastinya nggak kalah seru nih temanya. Dan nantikan terus Saturnus episode berikutnya setiap hari Sabtu. Jangan lupa like and comment. Aku Aziza. Dan aku Fatim. See you on next episode. Bye-bye.